Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya, Bapak Ibu. Alhamdulillah, eh, saat ini buku yang Bapak Ibu pegang, insya Allah semoga dapat membantu dalam proses belajar, terutama secara mandiri di rumah Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja saya ingin jelaskan sebelum panjenengan semua belajar keras. Oke, Bapak Ibu di dalam tes untuk ASN P3K ya, tes ASN P3K di mana P3K itu merupakan salah satu status dari aparatur sipil negara yang insya Allah ke depan apapun yang didapat oleh CPNS dan P3K akan relatif sama gitu ya. Langsung saja Bapak Ibu, untuk proses belajar ketika waktu yang tidak lama lagi menuju ujian, maka Bapak Ibu pastikan strategi belajar untuk tes ASN itu harus dibiasakan, termasuk trik ujian saat besok di hari H ujian. Yang pertama Bapak Ibu, pastikan pahami betul tes ASN P3K itu ada tentang kompetensi manajerial, sosiokultural, tes wawancara, dan tes bidang teknis jabatan. Untuk tes manajerial, sosiokultural, dan tes wawancara, pastikan Bapak Ibu pahami betul tentang konsep dasar dari tes wawancara tersebut. Jadi tes manajerial tersebut juga tes sosiokultural. Pahami pola-pola soal yang sering keluar. Di dalam buku ini banyak sekali soal-soal yang real, sering keluar. Pahami dan kuasai maksudnya apa. Termasuk di dalam teorinya atau konsep-konsep materi apa saja yang nanti itu akan keluar. Oke Bapak Ibu, yang berikutnya perbanyak soal dengan penjelasan. Alasan menjawab yang kuat. Narasi soal-soal yang ada di sosiokultural manajerial itu, kenapa itu poin tertinggi? Pastikan kita yakin dan paham. Dan yang harus terus dilatih sejak awal dalam setiap belajar adalah latihan soal, soskul manajerial wawancara dengan timer waktu. Kecepatan waktu 20 sampai 40 detik Bapak Ibu harus biasakan. Untuk wawancara harus lebih cepat, kurang lebih 20 sampai 30 detik, termasuk sosiokultural. Tapi untuk manajerial, saya sarankan 30 sampai 45 detik, Bapak Ibu. Kenapa itu perlu dilakukan? Supaya pada saat nanti ujian, waktu yang banyak nanti kita lebih curahkan, kita sumbangkan ke soal kemampuan bidang jabatan. Karena seringkali di soal bidang jabatan, itu soal-soalnya adalah soal-soal finite atau soal-soal tentang study case, kasus-kasus yang real. Digabungkan dengan teori-teori waktu kita mungkin saat masa kuliah, ada teori-teori yang mendukung tentang uraian tugas pokok fungsi jabatan yang kita tuju. Dan kemudian Bapak Ibu yakinkan bahwa pada saat ujian yang pertama kali harus dikerjakan dulu dan itu harus dilatih terus pada saat belajar, kerjakan dulu soal-soal manajerial dan sosiokultural. Langsung masuk pada nomor sosiokultural dan manajerial pada nomor 91 sampai 135. Untuk soal manajerial sekali lagi 30 sampai 45 detik. Untuk soal sosiokultural boleh 20 sampai 30 detik. Kemudian baru masuk ke soal teknis jabatan Bapak Ibu. Soal teknis jabatan itu nomor 1 sampai 90. Nah, waktunya itu rentangnya adalah 1 menit. Boleh kadang-kadang 1,5 menit. Tapi yakinlah segera, secepatlah. Kalau ada soal yang teknis jabatan yang ragu, teori saja tidak tahu, atau kasusnya agak sulit memahaminya, maka segera pindah ke nomor berikutnya. Oke? Nah, selanjutnya sebelum submit jawaban untuk sosiokultural manajerial dan tes bidang jabatan,
sebanyak 135 nomor tersebut, sisakan waktu yang sudah berjalan itu 12 menit untuk alokasi soal tes wawancara CAT. Karena setelah submit, baru soal wawancara itu keluar. Jangan sampai waktu di awal itu sampai habis, baru klik submit. Padahal masih ada soal lain lagi, 10 soal wawancara. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang saya pesankan, hal yang terpenting ketika hampir habis waktunya. Perhatikan Bapak Ibu, ini penting. 5 menit sebelum mengakhiri waktunya, maka yakinlah jangan lagi mengerjakan soal-soal teknis jabatan yang mungkin masih banyak yang tidak bisa atau ragu. Karena percuma, 5 menit ketika kita mengerjakan, paling banter hanya dapat 1 soal. Karena soal-soal yang tersisa tentunya adalah soal yang sudah sulit. Sehingga yang penting dilakukan apa Bapak Ibu? Dari awal tadi, sejak mengerjakan soal, terutama soal-soal yang bidang jabatan, 90 nomor 1 sampai 90. Setiap nomor yang terbaca, kalau ada ragunya, ada keraguan yang besar, 2 opsi atau lebih itu ragu, atau teori saja tidak paham, maka nomor tersebut itu catat kalau dikasih kertas oleh panitia. Kalau tidak dikasih kertas kosongan, maka sebaiknya Bapak Ibu kosongkan aplikasi CAT BKN di komputer tersebut, jangan diklik jawabannya Bapak Ibu. Karena kejadian yang ada di lapangan, peserta itu merasa sok yakin, sehingga diklik-klik saja, walaupun ragu, terkesan dalam hatinya merasa yakin saja. Padahal itu adalah uji pengendalian diri Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begini? Karena ini penting. Mayoritas peserta di luar sana, pesaing-pesaing kita, yang tidak belajar, nilainya itu pada rentang 50% ke bawah, Bapak Ibu. Nilai maksimal bidang itu 450 poin. Ada 90 soal. 90 kali 5, 450. Mayoritas rata-rata itu di bawah 50%, alias 200 poin, 225 poin. Kalau bisa 250 poin ke atas, itu sudah tinggi Bapak Ibu. Sehingga tujuannya kita cukup dapat 60% saja, sudah sangat bagus. Ya, sehingga bisa jadi Bapak Ibu kalau sejak awal membaca nomor 1 sampai nomor 90 soal bidang dengan ikhlas, mengoreksi diri, setiap baca cepat itu fokus juga menyimpulkan apakah yakin terhadap apa yang kita jawab. Fokus tadi Bapak, cepat tapi fokus. Oh nomor 1 saya agak ragu. Oh nomor 2 yakin. Oh nomor 3 ragu banget. Maka nomor-nomor itu semua yakinkan, walaupun ada soal teknis jabatan 30 sampai 40 soal yang ragu banget, maka yakinkan 30-an soal, walaupun ada 10 yang tidak ikut disamakan, minimal 30-an soal samakan jawabannya Bapak Ibu. Nah, menyamakan jawabannya itu adalah dengan opsi B semua atau delta semua. Ini sudah sering kita coba buktikan untuk dilatih, dan alhamdulillah mayoritas paket soal itu banyak sekali kunci jawaban yang ada di B atau bebek dan atau delta. Ya, delta. Jadi 2 opsi itu. Kalau B ya B semua. Kalau delta D ya D semua. Jangan dipilih separuh-separuh Bapak Ibu. Begitu. Nah, kenapa tujuannya itu? Karena logikanya ketika main tebak-tebakan dengan feeling yang tidak tahu sama sekali, maka penyamaan jawaban itu peluang benarnya lebih besar. Bisa jadi kalau kita main tebak-tebakan, nomor 1 nebak A, feeling kayaknya A, ternyata jawabannya C. Nomor 3 nebak D, ternyata jawabannya E. Nomor 4 nebak A, ternyata jawabannya B, bebek. Maka meleset semua, alias nyimpang semua jawaban dengan kuncinya. Oleh karena itu, ketika penyamaan jawaban,
itu seringkali itu lebih baik penambahan poinnya daripada main tebak-tebakan yang tidak jelas. Tetapi Bapak Ibu, disclaimer ya, ini kalau sudah tinggal 5 menit terakhir, sudah tidak ada waktu lagi untuk mengulang. Tetapi jangan mencari nomor yang ragu di saat 5 menit yang terakhir. Sudah kita kliki semua, kita cari yang ragu. Nggak akan cukup waktunya. Maka sejak nomor awal tes bidang, maka setiap nomor yang dirasa hati nurani kita mengatakan ragu dan harus ikhlas mengakuinya, maka segera catat nomor ragu tersebut atau kosongkan klik di CAT-nya. Oke Bapak Ibu, semua itu perlu latihan, perlu keikhlasan, dan perlu keyakinan yang mantap. Logikanya, ketika sudah di akhir waktu, sudah tidak ada waktu lagi, penolong buat kita adalah keikhlasan dan kepasrahan yang tinggi. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya. Semangat belajarnya, semoga berhasil. Dan keberhasilan yang terbaik, mudah-mudahan yang terbaik menurutnya adalah keterima sesuai harapan kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terganggu karo ngobrol sampai